I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear it. Hello everyone, I am Santika Laura Widuri from class 12 Agribusiness Processing of Agricultural Products 1. Here I will explain about applying the processing of cereal. So, keep following my explanation until the end. Jadi, serealia dalam bahasa Inggris sereal dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Anggota yang paling dikenal dan memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga dikenal sebagai serealia utama adalah padi, jagung, gandum. Walaupun menghasilkan pati, tanaman seperti sagu, ketela pohon, atau kentang tidak digolongkan sebagai serealia karena bukan dipanen bulir atau bijinya. Secara anatomis, biji serealia terdiri dari 1. Sekam yang membalut biji itu sendiri, 2. Dedak yang melindungi endosperma, 3. Benih yang merupakan embrio, 4. Endosperma yang merupakan bagian yang sangat penting untuk makanan. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu serealia? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya, komposisi kimia serealia. Komposisi kimia utama adalah karbohidrat, terutama pati, kurang lebih 80% dari bahan kering, protein kurang lebih 15% dari bahan kering, lemak kurang lebih 50% dari bahan kering, mineral kurang lebih 2%, air, vitamin, asam-asam amino, asam lemak, dan trace elemen. Tepung terigu mengandung protein glutenin dan gliadin. Apabila dicampur dengan air dan diadon akan membentuk massa yang elastis dan extensible yang disebut gluten. Fungsi gluten dalam pembuatan roti adalah menahan gas pengembang dan adonan yang menggelembung seperti balon, sehingga roti dapat mengembang dengan struktur berongga-rongga, halus dan seragam, serta tekstur lembut dan elastis. Tepung tersebut terbagi menjadi 2, yaitu tepung kuat. Terwet adalah tepung terigu yang mampu menyerap air dalam jumlah banyak untuk mencapai konsistensi adonan yang tepat untuk pembuatan produk bakeri. Dan adonan tersebut memiliki ekstensibilitas dan sifat elastis yang baik, akan dapat menghasilkan roti dengan remah yang halus, tekstur yang lembut, dan volume pengembangan yang besar, dan mengandung 11-13% protein. Tepung lemah, soft wheat, adalah tepung terigu yang sedikit saja dapat menyerap air dan hanya mengandung 8-9% protein. Kemudian, adonan yang terbentuk kurang fleksibel dan kurang elastis sehingga kurang cocok digunakan untuk pembuatan roti. Biasanya sangat cocok bila digunakan untuk pembuatan cake, bolu, biskuit, cookies, and cracker. Selanjutnya, jenis tepung yang beredar di pasaran produksi PT ISM Bogasari Flour Mills. Ada 3 jenis tepung terigu, yaitu cap kunci biru, segitiga biru, dan cakra kembar. Tepung terigu cap kunci biru yang merupakan tepung lemah dibuat dari gandum dan digunakan dalam pembuatan bolu atau cake, biskuit, dan kue-kue kering. Tepung terigu cap segitiga biru merupakan tepung medium dihasilkan dari campuran gandum lunak dan gandum keras, digunakan dalam berbagai keperluan atau disebut general purpose. Tepung terigu cap cakra kembar merupakan tepung kuat yang dibuat dari gandum keras dan sering digunakan dalam pembuatan roti. Selanjutnya, pengamatan organoleptik. Pengamatan secara organoleptik tepung yang baik memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, pengamatan visual. Warna dari tepung terigu putih kekuningan, tidak terdapat belatung atau hama, Tribolium confusum, mati dan hidup. Tepung terigu tidak menggumpal. Tepung terigu tidak terdapat jamur warna hitam. Kedua, pengamatan perabaan. Finger feeling. Kalau dirasa dengan jari agak kasar, berpasir, terasa lembut seperti tepung tapioka yang sudah rusak. Bila tepung terigu dikepal, ambiar. Pengamatan bau dan rasa. Bau tepung terigu tidak aneh atau tidak tengik. Bila dikunyah 3 menit, terasa manis seperti tepung terigu rusak. Apa itu produk bakeri? Berdasarkan pengelompokan, produk bakeri dikenal roti, biskuit, donat, dan cake. Roti adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasi dengan ragi roti, Saccharomyces cerevisiae, air, dan atau tanpa penambahan makanan lain dan dipanggang.
Roti berstruktur berongga-rongga dan dikembangkan dengan ragi roti, dan produk akhirnya bersifat plastis, elastis karena kadar airnya relatif tinggi. Produk biskuit terdiri dari berbagai bentuk dan mempunyai struktur lebih padat dengan tekstur mulai dari rapuh atau renyah sampai relatif keras, serta kadar airnya rendah sehingga lebih awet daripada roti. Cake merupakan produk hasil pemanggangan yang dikembangkan dengan pengembangan kimia, pengocokan terutama putih telur, dan menyebabkan udara terperangkap dalam adonan, serta adanya pembentukan gas dari bahan pengembang dan terbentuknya uap air pada waktu pemanggangan. Donat merupakan produk bakery pada tahap akhir proses pembuatannya tidak dipanggang, melainkan digoreng. Donat mengembang karena ragi roti, juga akibat terbentuknya gas dari bahan pengembang dan uap air pada waktu penggorengan. Berikut dokumentasi produk bakery yaitu roti, biskuit, cake, dan donat. Selanjutnya ada ragi pada suatu produk. Ragi roti atau yeast adalah mikroorganisme hidup jenis kamir yang sering disebut Saccharomyces cerevisiae berkembang biak melalui cara membelah diri atau budding. Yeast memfermentasi adonan. Jika proses fermentasi terkendali dengan baik, maka akan menghasilkan produk bakery seperti roti dan donat yang baik, dalam arti mempunyai volume dan tekstur yang baik serta cita rasa yang enak. Selama proses fermentasi akan terbentuk CO2 dan etilen alkohol. Gas CO2 yang terbentuk menyebabkan adonan roti mengembang dan alkohol berkontribusi modul memproduksi roti 17 dalam membentuk aroma roti. Kondisi fermentasi yang ideal pada temperatur 30-38 derajat Celcius dan kelembapan 75-80%. Macam-macam enzim pada ragi. Proses fermentasi oleh ragi juga berhubungan dengan aktivitas enzim yang terdapat pada ragi. Enzim yang terdapat pada ragi adalah invertase, maltase, dan zimase. Invertase mengubah sukrosa menjadi inversugar, glukosa, dan fruktosa yang difermentasi secara langsung oleh ragi. Sukrosa dalam adonan akan diubah menjadi glukosa pada tahap akhir mixing. Maltase mengubah malt sugar atau maltosa yang ada pada malt sirup menjadi dektrosa. Dektrosa difermentasi secara langsung oleh ragi. Zimase mengubah inverted sugar dan dektrosa menjadi gas karbon dioksida yang akan menyebabkan adonan menjadi mengembang dan terbentuk alkohol. That's the explanation about cereal that I can convey. If there is error, I apologize. Thank you very much. See you next time.